Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita kembali berjumpa dalam rangka belajar bersama meskipun dalam masa masih pandemi COVID-19, tetapi Bu Ratna berharap kalian tetap selalu bersemangat meskipun kita belajar bersama dalam eh, proses jarak jauh atau online. Nah, anak-anak, kali ini kita akan belajar mengenai pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan yang merupakan muatan bahasa Indonesia dari tema 1, subtema 4. Kita mulai sekarang ya. Anak-anak, seperti halnya manusia dan juga hewan, tumbuhan itu mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan pada tumbuhan ditandai dengan bertambah tinggi dan bertambah besar. Yang perlu kalian ketahui bahwa pertumbuhan pada tumbuhan itu diawali atau dimulai dengan biji. Nah, anak-anak, dari setiap tumbuhan yang kita tanam atau yang tumbuh, tentunya kita berharap akan tumbuh sangat tinggi dan besar juga subur. Nah, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuhan menjadi subur? Yaitu yang pertama adalah sinar matahari. Tumbuhan akan subur dalam bertumbuh karena mendapatkan sinar matahari. Sinar matahari itu dapat membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. Kemudian yang kedua adalah air. Kalau tidak ada air atau tidak disirami, maka tumbuhan tentu saja akan menjadi kering, kemudian layu dan mati. Kemudian faktor yang tidak kalah penting dari pembentukan tumbuhan menjadi subur yaitu adalah zat hara. Apa itu zat hara, anak-anak? Pengertian dari zat hara adalah berbagai zat yang ada di dalam tanah. Zat-zat tersebut sangat penting yang menyediakan zat-zat yang bisa menyuburkan tanah. Artinya, setiap tanah yang subur dapat menyediakan zat-zat hara yang dibutuhkan oleh tumbuhan untuk kemudian tumbuhan menjadi tinggi, besar, dan subur, menghasilkan banyak bunga dan buah. Nah, di sini kalian dapat melihat gambar tahapan pertumbuhan pada tumbuhan. Yang pertama, di situ dicontohkan tahapan pertumbuhan pada cabai ya anak-anak. Itu dimulai dari biji, kemudian menjadi kecambah, kemudian menjadi tanaman muda, kemudian menjadi tanaman dewasa yang berbunga, kemudian menjadi tanaman dewasa yang menghasilkan buah. Secara skemanya bisa kita perlihatkan seperti ini. Tahapan pertumbuhan, yaitu dari biji, kemudian menjadi kecambah, kemudian menjadi tanaman muda, kemudian menjadi tanaman dewasa yang berbunga, kemudian menjadi tanaman dewasa yang berbuah. Selanjutnya, kita tadi sudah membahas mengenai pertumbuhan pada tumbuhan. Kalian nanti baca kembali ya. Nah, sekarang
kita akan membahas mengenai perkembangan pada tumbuhan. Kalau tadi pertumbuhan ditandai dengan adanya pertambahan tinggi dan pertambahan besar, tetapi kalau perkembangan pada tumbuhan ditandai dengan munculnya bunga, anak-anak. Kalau di rumah kalian sudah ada mulai tumbuhannya berbunga, berarti bisa disimpulkan tumbuhan kalian itu mengalami perkembangan. Bunga merupakan alat perkembangbiakan pada tumbuhan, anak-anak. Jadi ketika sebatang tumbuhan itu sudah ada bunganya, berarti dia sudah mengalami atau siap untuk berkembang biak. Nah, dari bunga ini nanti akan menghasilkan buah dan biji. Ini sebuah bunga yang sangat cantik ini ternyata nanti akan bisa menghasilkan buah dan juga biji, anak-anak. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai perkembangbiakan pada tumbuhan. Tujuan berkembang biak pada tumbuhan sebetulnya sama, anak-anak, dengan tujuan perkembangbiakan pada manusia dan pada hewan, yaitu memperbanyak keturunan. Atau kalau di sini, kalau pada tumbuhan adalah memperbanyak tumbuhan baru agar tidak mengalami kepunahan. Jadi sekali lagi Bu Ratna katakan bahwa tujuan berkembang biak pada tumbuhan adalah memperbanyak tumbuhan baru agar tidak mengalami kepunahan. Nah, sekarang cara perkembangbiakan pada tumbuhan itu bagaimana? Cara perkembangbiakan pada tumbuhan itu dapat dibagi menjadi dua. Secara garis besar yaitu perkembangbiakan secara generatif dan perkembangbiakan secara vegetatif. Kalau perkembangbiakan secara generatif adalah cara perkembangbiakan tumbuhan dengan menanam biji atau penyerbukan. Contohnya kita menanam cabai dengan menanam biji di dalam tanah. Berarti itu adalah secara generatif. Kemudian yang kedua adalah secara vegetatif. Vegetatif itu tanpa menanam biji, anak-anak. Nanti kita akan bahas selanjutnya agar kita lebih tahu. Nah, perkembangan secara vegetatif sendiri dapat dilakukan dengan dua cara. Tadi kita masih ingat bahwa perkembangbiakan secara vegetatif itu tanpa biji. Nah, dapat dibagi lagi menjadi dua, yaitu secara alami dan secara buatan. Sekarang perkembangbiakan vegetatif atau tanpa biji yang secara alami, yaitu kita kupas dulu. Perkembangbiakan secara alami terjadi tanpa bantuan manusia. Dia prosesnya berjalan sendiri, anak-anak, tanpa memerlukan bantuan manusia. Perkembangbiakan alami pada tumbuhan dapat dibagi menjadi 4, yaitu dengan biji, dengan tunas, kemudian dengan umbi, dan kemudian dengan spora. Ya. Kalau tadi yang biji merupakan generatif, kemudian yang lainnya adalah dengan tunas, dengan umbi, dengan spora, itu yang vegetatif atau tanpa biji. Kemudian contohnya kalau dengan biji tadi cabai, tomat, jeruk, dan mangga. Nah, kalau dengan tunas, itu adalah contohnya dengan
pisang, ada bambu, kemudian bunga cocor bebek. Itu yang perkembangbiakan alami dengan tunas. Kemudian kalau dengan umbi, anak-anak bisa kita contohkan ada umbi lapis, contohnya adalah bawang merah, umbi batang adalah dengan contohnya adalah kentang, umbi akar itu contohnya adalah wortel. Kemudian perkembangbiakan secara alami yang lain yaitu adalah dengan spora. Spora itu artinya nanti membelah diri, berpencar, kemudian terlempar ke suatu tempat yang lembab, kemudian dia tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Contohnya adalah lumut, ya anak-anak, seperti itu, nggih. Kemudian perkembangbiakan vegetatif yang secara buatan yaitu terjadi dengan bantuan manusia. Caranya bisa dengan mencangkok, kemudian stek, dan okulasi. Contohnya kita mencangkok pada pohon mangga. Nanti diharapkan dari mencangkok ini akan muncul tumbuhan baru yang lebih baik anak-anak. Bisa saja misalnya kalau dengan mencangkok itu nanti kita diuntungkan. Tumbuhan mangga bisa berbuah lebih cepat daripada jika tumbuhan mangga yang berasal dari biji. Kemudiannya rasanya juga mungkin lebih manis jika kita lakukan dengan mencangkok. Itu anak-anak beberapa penjelasan yang bisa Bu Ratna sampaikan mengenai perkembangan dan pertumbuhan pada tumbuhan. Kewajiban kita sebagai umat manusia adalah selalu memelihara tumbuhan agar dapat membantu dalam kehidupan manusia. Kita harus mencintai lingkungan di sekitar kita, karena dari tumbuhan itu nanti kita akan dapat diuntungkan dengan banyaknya oksigen yang dikeluarkan dari tumbuhan. Adanya oksigen yang berlimpah, maka akan menjadikan lingkungan kita menjadi segar, menjadi lebih sejuk. Kemudian dari segi estetika atau keindahan, kita juga akan bisa mendapatkan kehidupan yang asri, yang hijau, yang subur. Semuanya bermanfaat untuk kehidupan manusia. Oke, demikian penjelasan dari Bu Ratna. Semoga bermanfaat untuk kalian. Tetap selalu belajar dalam keadaan apapun, dalam keadaan kondisi apapun. Jangan pernah patah semangat. Itu saja. Tetap stay at home. Kemudian tetap melakukan prokes 5M. Semoga kita semua selalu sehat dan dapat melakukan pembelajaran tatap muka dengan secepatnya. Terima kasih. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.